Episode 6. Pak, maaf saya telat datang hari ini, ujar Zizi melalui sambungan teleponnya. Kenapa? Kakak ipar dan abang saya datang hari ini, Pak, jadi saya harus menjemput mereka. Sekarang? Tanya Pras lagi. Iya, nggak mungkin besok kan, Pak? Kamu di mana? Masih di kos lagi siap-siap, Pak. Jawab Zizi. Tunggu di sana. 20 menit lagi saya sampai. Ujar Pras langsung mematikan ponselnya tanpa memberikan izin untuk Zizi bicara. Zizi hanya menghela nafas berat karena sang atasan selalu saja begitu berbuat semaunya. Benar saja 20 menit kemudian Pras datang tanpa mengenakan pakaian kantor. Bapak enggak ke kantor? Tanya Zizi yang melihat penampilan Pras yang hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Tidak, hari ini saya berikan jadwal libur untuk kamu. Jawab Pras membuat Zizi mengerutkan keningnya. Kamu tidak mau? Tanya Pras. Bukan, tapi aneh saja tiba-tiba Bapak mengizinkan saya libur. Sudah. Ayo naik, jangan banyak bicara, bukannya kamu mau menjemput iparmu. Ingat Pras. Astaga. Ayo Pak. Jawab Zizi cepat. Jadi dia bos kamu, Zi? Tanya Nisha. Iya Mbak. Kebetulan kami baru pulang dari Singapura jadi masih bisa izin. Sahut Pras ramah. Maaf merepotkan kamu ya. Jarang lo bos mau menemani karyawannya menjemput saudara. Tidak masalah Mbak. Zizi juga sudah dianggap seperti anak sendiri dengan mama saya. Jawab Pras. Rencananya berapa lama di sini Mbak? Tanya Pras lagi. 1 mingguan lah. Zean ingin main ke Jakarta. Maklumlah Pak, orang kampung, jawab Nisha tersenyum kecil. Panggil saja Pras Mbak. Pinta Pras. Tapi, kita bukan di kantor Mbak. Anggap saja saya juga adik Mbak seperti Zizi. Potong Pras cepat membuat Nisha tidak enak hati. Jadi rencana menginapnya di mana? Tanya Pras lagi. Cari penginapan yang terdekat saja Pras. Yang murah. Jawab Nisha lagi, sedangkan abang Zizi hanya diam saja. Dia tidak mengerti Jakarta. Bagaimana jika di apartemen saya? Tawar Pras. Tidak. Jawab Zizi cepat membuat Pras menatap Zizi. Kenapa? Jauh dari kosku. Alasan Zizi. Memangnya kamu tahu apartemenku di mana? Tanya Pras dan dijawab gelengan oleh Zizi. Lalu kenapa bisa berasumsi demikian? Menurut feelingku saja. Ujar Zizi, karena setahu Zizi apartemen itu disewakan jadi akan mahal untuk biaya sewanya meskipun hanya seminggu. Apalagi sekelas Pras sudah pasti memiliki apartemen mewah. Dekat kok dari kos kamu. Dia sana saja ya Mbak. Tawar Pras lagi. Terserah Zizi saja Pras. Jawab Nisha pelan. Pras langsung melajukan mobilnya ke arah apartemen. Dia tidak minta persetujuan Zizi lagi karena percuma berdebat dengan Zizi. Wah, tinggi ya Bu? Seru Zean. Iya Z, kamu berani? Tanya Nisha. Berani Bu. Pras menurunkan barang bawaan Nisha dan kakaknya lalu mengajak mereka ke lantai atas. Masuk Kak. Ajak Pras setelah membukakan pintu. Wow, keren ya Zi. Pasti ini mahal. Bisiknya pada Zizi tapi terdengar oleh Pras. Kalian boleh tinggal di sini berapa lama pun tidak usah bayar. Kenapa begitu? Nanti kamu yang rugi Pras. Apartemen ini tidak saya sewakan Mbak. Saya kemarin hanya di saat suntuk saja. Dulu ini tempat saya tinggal bersama mendiang istri saya. Jelas Pras lagi membuat Nisha dan Zizi ikut sedih.
Di sini ada 2 kamar. Mbak dan Mas boleh tempati kamar yang ini. Tunjuk Pras. Kalau Zizi mau menginap di sini juga bisa tempati kamar yang di sana. Lanjut Pras. Mungkin kalian ingin melepas rindu tidur bersama dan bercengkrama. Jadi Zizi tidak perlu bolak-balik ke kos selama Mbak Nisha di sini. Jelas Pras lagi membuat Nisha tersenyum. Iya Zi, Mbak kangen pengen cerita. Tapi Mbak barang-barang saya. Nanti saya temani kamu ambil barang ke kos. Potong Pras. Nah Zi, nggak ada lagi alasan kan? Zean juga kangen ontinya. Ujar Nisha. Mau ya? Bujuk Nisha dan diangguki Zizi. Sebenarnya Zizi tidak mau terlalu berhutang budi pada calon iparnya ini, tapi mau bagaimana lagi Bara sang kekasih tidak kunjung memberikan kabar. Mbak bisa masak apa saja Mbak? Dia sana dapurnya nanti saya dan Zizi Aka. Belanja keperluan dapur, ujar Pras membuat Zizi bengong. Ayo Zi, ambil barang-barang kamu, ajak Pras lagi. Zizi hanya mengekori Pras, dia sendiri bingung kenapa Pras bisa mengatur semua kehidupannya. Pak kenapa banyak sekali? Tanya Zizi saat mereka berbelanja ke supermarket terdekat. Persiapan untuk 1 minggu Zi. Jadi kalau Mbak Nisa lapar bisa langsung masak tanpa memikirkan mencari barangnya lagi. Tapi ini terlalu banyak Pak. Bisa untuk 1 bulan. Jangan bawel. Saya yang bawa, saya yang bayar, kamu cukup temani saya saja. Ujar Pras membuat Zizi diam. Zi, sepertinya snack itu enak deh. Pasti Zean suka. Tunjuk Pras. Zizi. Panggil Pras tapi Zizi hanya diam saja. Zi, kenapa diam saja? Tadi saya disuruh diam. Kalau bicara katanya bawel. Kesal Zizi. Tapi nggak gitu juga Zi. Saya hanya minta kamu jangan membahas belanjaan. Kalau mau ikut belanja ya silahkan. Tolong ambilkan snack yang itu. Pinta Pras karena dia sedang mendorong troli yang berisi penuh. Pak, ini sudah penuh. Keluarga saya hanya datang 3 orang Pak, bukan 1 RT. Kalau Mama tahu mereka datang pasti Mama akan belanja lebih dari ini Zi. Kamu tahu Mama kan? Bahkan kamu akan lebih repot dari ini. Ujar Pras membuat Zizi membayangkan calon mertuanya. Iya Bu Indah akan lebih parah dari Pras. Bisa-bisa dia memborong isi supermarket ini untuk menyambut kedatangan keluarga Zizi. Ayo Pak cepat, ajak Zizi membuat Pras tersenyum. Wow kamu mau buka warung Zi? Tanya Nisha. Kenapa Mbak? Kamu belanja sebanyak ini buat siapa? Pak Pras yang belanja Mbak, aku sudah ingatkan dia tapi tidak dihiraukannya. Jawab Zizi. Setelah mengantarkan Zizi, Pras pamit pulang, dia juga masih lelah karena perjalanan kemarin. Apalagi besok sudah masuk kantor dengan segudang pekerjaan. Zi, Mbak lihat justru Pras yang cocok dijadikan calon suami untuk kamu. Ngaco Mbak. Tepis Zizi. Secara umur dia lebih matang dan secara fisik dia juga tampan. Apalagi dia mapan Zi. Tidak ada yang kurang dari dia. Bisik Nisha pelan. Bara juga tampan Mbak. Tapi menurut Mbak lebih cocokan Pak Pras. Zi. Dia duda Mbak. Jawab Zizi cepat. Lebih pengalaman lagi. Sahut Nisha tersenyum kecil. Ngawur? Celetuk Dimas. Abang Zizi. Kenapa ngawur Mas? Kalau aku lihat tatapannya Pras ke Zizi tulus. Sah-sah saja bukan? Nggak usah yang aneh-aneh dek. Pasti dia sudah punya kekasih, apalagi dia tahu Zizi adalah kekasih adiknya dan mau menikah.
Mungkin dia menganggap Zizi hanya sebatas adiknya saja, ujar Dimas dan diangguki Zizi setuju. Aku cukup lama bekerja dengannya, Mbak. Dia memang baik pada siapa saja seperti mamanya Bu Indah yang tidak membedakan kasta. Itu yang menjadi poin pertama aku berani masuk ke keluarga mereka. Jelas Zizi, Mbak hanya berpendapat Zi. Urusan hati itu kamu yang menjalani. Zizi masuk ke dalam kamar yang ditunjuk oleh Pras tadi. Kamar yang nyaman, ada beberapa foto Pras terpajang di sana, mungkin ini kamar Pras saat beristirahat. Tapi Zizi tak menemukan foto mendiang istri Pras, padahal mereka sempat tinggal di sini. Zizi membuka lemari pakaian. Ada beberapa pakaian Pras yang tersusun rapi. Dan koleksi jam tangannya, berarti memang benar kalau Pras sering mampir ke apartemen ini. Zizi membuka ponselnya berharap Bara menghubunginya. Karena Zizi ingin mengatakan kalau dia sudah pulang. Tapi tak ada satupun pesan masuk maupun panggilan. Apa mungkin dia akan menjalani pernikahan dengan Bara?